Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia yang beranggotakan Irma Rahmawati, saya sendiri Asrita Syafitriani, ada Naufal T.L. Muharam, dan Iman Muzakir. Tujuan dari pembuatan dokumen proyek ini yaitu untuk memudahkan pengembang dalam mengembangkan perangkat lunak untuk Sistem Informasi Perpustakaan IP, serta memberikan gambaran lebih jelas tentang proyek yang akan dikembangkan kepada pimpinan perpustakaan. Proyek pengembangan perangkat lunak ini bertujuan untuk membantu pegawai perpustakaan IP dalam melaksanakan kegiatannya dan memberikan informasi yang akurat kepada para peminjam buku atau kepada para mahasiswa. Yang selanjutnya ada fungsi-fungsi yang didukung dalam proyek kita adalah yang pertama, pendaftaran anggota, yang kedua, buku kunjungan, yang ketiga ada sirkulasi buku yaitu peminjaman dan pengembalian buku, yang keempat pencarian buku, dan yang terakhir laporan. Yang selanjutnya ada sistematika dokumen. Dalam SRS ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi penjelasan tentang dokumen SRS yang mencakup tujuan pembuatan perangkat lunak, lingkup masalah yang terjadi oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan sistematika. Yang kedua, ada deskripsi umum yang berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, meliputi kegunaan dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, ada spesifikasi kebutuhan yang berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Kegunaan dari perangkat lunak ini nantinya adalah dapat membantu petugas dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Kegiatan tersebut meliputi pendataan anggota, pengelolaan buku pengunjung, pengelolaan data buku atau katalog buku, pengelolaan data sirkulasi buku atau peminjaman dan pengembalian buku, serta mempermudah pencarian buku. Keberadaan perangkat lunak ini membuat petugas dapat melaksanakan kegiatan operasional perpustakaan secara lebih efisien serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dikembangkan yaitu: satu, sistem harus dapat mempermudah pengunjung maupun peminjam dalam proses pencarian buku. 2, sistem harus dapat mempermudah pengunjung maupun peminjam dalam proses peminjaman buku. 3, sistem harus dapat menyediakan informasi persediaan buku bagi pengunjung perpustakaan secara lebih detail, cepat, dan efisien. 4, sistem harus dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam peminjaman buku. Use case bisa dilihat pada gambar di samping. Pertama, pengunjung melakukan pengisian buku pengunjung, kemudian melakukan pencarian buku dari katalog. Selanjutnya pegawai login terlebih dahulu, kemudian melakukan pencarian buku dari katalog. Selanjutnya pengunjung melakukan registrasi anggota. Selanjutnya pegawai melakukan proses data anggota, melakukan proses data buku, menangani peminjaman buku, menangani pengembalian buku, terakhir menampilkan laporan peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya skenario. Pengunjung membuka browser dan menginputkan homepage perpustakaan, tampil halaman form pengunjung atau buku tamu. Pengunjung mengisi biodata diri, nama, NIM, alamat, dan lain-lain yang diperlukan dalam form buku tamu, kemudian menyimpan data. Pengunjung mengakses menu-menu yang ada, dan data yang diinputkan oleh pengunjung pada form buku tamu telah disimpan. Selanjutnya, kebutuhan antarmuka eksternal. A. Kebutuhan antarmuka pengguna. Perangkat lunak untuk perpustakaan ini dibuat dengan menggunakan aplikasi web, di mana tampilan web didesain menggunakan template yang ada. Interaksi antara pengguna dan perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan keyboard dan mouse. Ada beberapa fungsi yang hanya bisa dilakukan dengan mouse, dan ada yang bisa dilakukan baik dengan keyboard dan mouse, misalnya pengaksesan menu. Yang B. Kebutuhan antarmuka perangkat keras. Kebutuhan minimum perangkat keras yang dapat digunakan dalam perangkat lunak. Yang C. Kebutuhan antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam perangkat lunak baik perpustakaan ini seperti sistem operasi Windows, Linux, atau dan lain-lainnya. Yang D. Kebutuhan antarmuka komunikasi.
Data-data dalam perangkat lunak melakukan komunikasi melalui jaringan internet. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari penjelasan sebelumnya, yaitu tentang kebutuhan performasi. Nah, kebutuhan performasi merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui kriteria spesifikasi ukuran kuantitatif yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Nah, uraian minimal berisi sebuah tabel dengan kolom kriteria kebutuhan tuntutan untuk kebutuhan non-fungsional. Jadi, kebutuhan performasi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan agar performa sistem ini menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu atribut, merupakan dengan poin keamanan sistem untuk memproteksi perangkat lunak dari akses, penggunaan, pengubahan, penghancuran, atau pengungkapan yang tidak sengaja atau yang merusak. Nah, kebutuhan yang spesifik termasuk dalam hal-hal berikut. Yang pertama, adanya backup data sehingga data lebih reliable. Yang kedua, penyimpanan data log atau history. Yang ketiga, pemberian suatu fungsi ke modul-modul yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu pembatasan komunikasi terhadap suatu area tertentu dalam program. Dan yang kelima adalah pemeriksaan integritas data untuk berubah kritis. Nah, jadi dengan adanya backup data sehingga data yang hilang atau rusak bisa direstore, atau dengan kita memiliki data backup-nya kita bisa memulihkan data-data yang hilang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah pemeliharaan. Nah, adanya pemeliharaan dan pengecekan berkala yang akan dilakukan terhadap program yang berjalan ataupun pengecekan baik terhadap perangkat lunak itu sendiri maupun terhadap hardware. Untuk pemeliharaan tiap harinya, sistem ini dilengkapi dengan antivirus sehingga meminimalkan atau meminimalisir kerusakan pada sistem, serta terdapat backup data untuk pencegahan hal-hal yang tidak terduga atau yang tidak diinginkan. Nah, dengan dilengkapi antivirus ini, hal-hal yang tidak diinginkan atau taruh misalkan serangan dari malware terhadap sistem ini bisa teratasi atau terbentengi dengan antivirus tersebut. Nah, untuk perawatan hardware itu sendiri bisa dilakukan dengan cara pengecekan dari fungsinya ataupun bisa kita lakukan pengecekan dari fisik, misalkan dari debu atau yang lainnya, dengan cara membersihkan hardware tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.